نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita umur, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita seluruh kenikmatan, yang tidak ada satupun momen yang terlewat dalam kehidupan kita, melainkan di dalamnya terdapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk menyerahkan diri kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selepas ikhtiar yang kita lakukan, dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, perbuatan kita, amal-amal baik kita seluruhnya dicatat dengan rapi dalam catatan amal kebaikan yang akan kita peroleh ganjarannya nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya, tercucur dengan deras kepada Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang senantiasa setia, dan mudah-mudahan tercurah limpah pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Surah yang akan kita bahas ini adalah surah yang begitu penting jemaah sekalian, sampai-sampai surah ini dijuluki sebagai suratul ikhlas. Tapi dalamnya bukan Qul huwallahu ahad. Ini disemati al-ikhlas, yang biasa kita kenal surah ini bernama Al-Kafirun. Jadi di antara nama lain dari Al-Kafirun itu Al-Ikhlas. Kunaon berdinamian Al-Ikhlas ku para ulama, karena di dalamnya menihilkan dan meninggalkan seluruh kesyirikan, ego, keinginan, syahwat yang senantiasa memburu untuk menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah dan hanya menyisakan ketauhidan kepadanya. Kan di dalamnya itu menjelaskan mengenai betapa pentingnya tauhid dan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka masuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Makanya ini disebut Al-Kafirun. Selain itu, surah ini begitu penting untuk kita baca, untuk kita resapi, menjadi inspirasi dalam setiap langkah dan gerak hidup di dunia ini. Mengapa jemaah? Karena nama lain dari suratul Kafirun atau surah Al-Ikhlas ini dinamai pula dengan suratul Din. Di ujungnya kita tahu ada ungkapan lakum dinukum waliyadin. Din itu artinya agama. Din itu artinya janji yang tentu harus dipenuhi. Kalau ada orang berjanji tidak dipenuhi, maka dia masih punya hutang dalam hidupnya. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya janji setia kepada Allah untuk mengimaninya, mengimani Rasulnya, mengimani terhadap kitab-kitabnya, pada malaikatnya, mengimani terhadap seluruh ketetapan Allah dan hari kebangkitan. Itu adalah ad-din yang seluruhnya termuat di dalam surah Al-Kafirun ini. Begitu pentingnya juga Al-Kafirun sampai-sampai Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita untuk senantiasa dan sering membacanya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, diisi satu hari full itu dengan surah Al-Kafirun. Mana buktosna eta nalika pertama kali bangun, setelah kita melaksanakan toharoh bersuci, lantas kita melaksanakan sholat malam. Kalau misalkan memang jam 3:30-4 kita bangun, maka di antara surah yang dibacanya itu adalah Al-Kafirun. Eta matas paten. Begitupun nanti tarawih kita yang statusnya adalah qiyamul lail, sholat di malam hari, nanti ketika witir dibaca di antara ketiga rakaat atau di antara yang ganjil itu ada Al-Kafirun. Pertama, rakaat pertama kalau 3 rakaat jemaah, rakaat pertama itu adalah suratul A'la, Sabihis. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat katilun Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tuh nalika pertama kali bangun sudah ada rekomendasi dan anjuran baca Al-Kafirun. Datang ke masjid untuk sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh tengok adan, beres adan teh aya qobliyah subuh. Di antara 2 rakaat yang dibaca salah satunya Al-Kafirun. Al-Kafirun heula nambeun ke Qul huwallahu ahad. Dianggo deui jamaah sekalian.
Begitupun Nabi Muhammad SAW ketika waktu petang melaksanakan sholat maghrib terbenamnya matahari, di antara rakaat yang sering dibacakan surah pada sholat maghrib itu Al-Kafirun gitu. Terus irahadai. Nah, ini yang paling paten juga yang harus kita lakukan ketika mau tidur jamaah. Kalau mau tidur, di antara doa-doa yang kita baca, di antara wirid yang kita sering lakukan, yang rutinitas kita bacakan, zikir-zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala selain surah Al-Baqarah 255 ataupun ayat kursi, maka baca pula dengan Al-Kafirun. Inna bara'atu minasyirki, ada jaminan garansi dari Nabi Muhammad SAW kalau orang dia meresapi membaca terus-menerus Al-Kafirun, maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Bukankah itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Kita mati, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan tanpa ada noda kesyirikan sedikit pun. Salah satunya baca Al-Kafirun. Itu jemaah sekalian. Maka dari itu kita akan lanjutkan kembali kajian surah Al-Kafirun, surah nomor 109. Boleh bapak-bapak buka terlebih dahulu. Kita akan coba baca terlebih dahulu surah ini sebelum kita memahami dan menggali lebih dalam mengenai makna yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Kafirun halaman genep 03 603 ya. Untuk dibuka kita harus arah rapal Bang Inten ya. Kita baca secara terpimpin jamaah sekalian. Saya satu kali, boleh bapak-bapak nanti mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para jemaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sama-sama pastikan untuk menjadi seorang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya jemaah dengan menjadi seorang ta'allamul Qur'an, menjadi orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Dan setelah kita mampu dan menguasai mengenai Al-Quran, memiliki ilmu yang bisa kita sampaikan, maka
allamahul Quran, ataupun sekarang selanjutnya adalah tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dan tentunya ini harus kita pahami dan maknai bersama, bukan hanya bagus dalam membaca bacaan Quran, bukan hanya kefasihan, dan juga bukan hanya tartilnya kita dalam membaca Al-Quran. Walaupun itu yang utama. Mempelajari di sini bukan hanya tekstualnya saja, namun harus dibarengi dengan konteks yang terkandung di dalamnya. Jadi jamaah sekalian, jangan juga kalau misalkan kita beranggapan kita harus belajar Quran, bisa baca Quran dengan fasih, dengan tartil, tos beres sakitu kadinya. Tidak, lanjutkan dengan memahami esensi yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Karena Quran itu sebagai risalah yang di dalamnya termuat pesan, ada wasiat, ada perintah, ada larangan yang tentunya harus kita fahami apa yang ada dalam Quran, bukan hanya mampu membacanya saja. Jadi dua aspek ini harus kita sama-sama seimbangkan, begitu, antara teks dan juga konteksnya. Dan itulah salah satu cara terbaik kita untuk menjadi hamba yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengungkapkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Di samping khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, apalagi ketika dia men-share kebaikan itu mengenai Al-Quran. Ya, jadi unggul di atas kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dengan cara mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Baik jemaah sekalian, kita akan masuk pada tafsir ayat yang pertama. Coba kita perhatikan di ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkap dan membuka dengan seruan perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir seluruhnya. Wahai sekalian orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu di sini yang menjadi maudhu ataupun yang menjadi objek obrolan, khitab yang diobrolkan di dalam Al-Quran itu adalah siapa? Orang-orang kafir, khususnya yang datang kepada Nabi, bergaining, melakukan deal-dealan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah merasa jenuh dan jemu, gak tahu lagi caranya untuk menghambat dan juga menstop dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dikasih harta, Nabi tetap tidak bergeming. Harta nagente 1 juta 2 juta tuh Pak, bukan ratusan dan miliaran. Bahkan menjadi sebuah jaminan dari orang-orang kafir Quraisy, menjadikan Nabi itu bukan sekedar kaya, tapi menjadi orang paling kaya di antara orang-orang kaya yang ada di Mekah. Kalau mau perempuan, istri, pasangan yang paling cantik, sebutkan namanya, dari suku mana. Istilahnya badeti blasteran luar negeri siap diayakeun. Untuk apa? Untuk menghambat dakwahnya Nabi. Tong tarik teuing wahai Muhammad dakwahna. Jangan terlalu terang-terangan menyebutkan bahwasanya agama kami adalah agama yang keliru dan agama yang benar hanya agamamu. Biarkan saja agama kami dengan agama kami melakukan ibadahnya tanpa kamu menyebutkan kesalahan dan juga kerusakan di antara kami dengan ibadah kami. Kamu itu ajaran baru, kamu itu agama baru. Kami ini dari nenek moyang kami, sudah dari dulu kami menjaga tradisi dan amal-amalan ini. Jangan kau usik dan kau ganggu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa seperti itu. Namun pada saat jemaah sekalian, nah ini terjadi al-munabadah, menjadi sebuah langkah untuk saling berlepas mengenai akidah dan keyakinan masing-masing dengan ungkapan orang-orang kafir datang kepada Nabi, lamun hesewe Muhammad soklah saya rela berkorban, kami siap untuk menanggalkan akidah kami dan kami ikut terhadap agamamu Muhammad 1 tahun, dan kau pun nanti harus ikut nimbrung bareng ngariung mumpulung dengan agama kami 1 tahun pula. Adil kan lamun gitu mah? Tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada konflik, tidak akan ada peperangan. Win-win solution sana gitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak gegabah dalam menjawab perkara akidah, melainkan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuh saudara apa? Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di Mekah itu, mereka itu sudah berkorban dengan apa? Menanggalkan agamanya, sudah siap, soklah kami ikutlah, nurut ke aja. Sebetulnya ini adalah sebuah kemenangan sebetulnya itu, kalau difahami itu. Namun ada syarat di balik itu. Nabi Muhammad pun harus ikut terhadap akidah dan juga ajaran mereka. Enggak bisa gitu. Maka Nabi Muhammad menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'al wahyu minal lauhil mahfuz. Di dalam riwayat disebutkan pada saat itu datang wahyu dari Lauhul Mahfuz. Isi wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap kesepakatan yang ditawarkan oleh orang-orang kafir dengan qul ya ayyuhal kafirun. Tegas jamaah sekalian. Ungkapan di sini, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, selamanya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, harus berucap seperti itu kepada orang-orang kafir, tidak akan sekalipun menyembah terhadap apa ta'budun yang kalian sembah. Gak bakal bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengungkapkan ungkapan kafir. Kata kafir ini distigmatisasi seakan-akan menjadi hal yang begitu menakutkan, momok yang mengerikan didengar oleh orang-orang di luar kita. Padahal ini merupakan status dari seorang manusia yang tidak mau iman sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita pasti dianggap kafir oleh agama lain, kan gitu. Kita tidak menyembah terhadap sesembahan agama di luar Islam, maka kita pun dianggap kafir karena tidak mengimani agama mereka. Dan secara bahasa filosofis kata kafir itu kafaro artinya menutup. Menutup apa? Menutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tertutup hatinya mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Eta kafir teh saudara. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali kata kafir. Kata kafir namun tidak disematkan pada identitas seorang manusia, tapi makna dari bahasa artinya menutup. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ayat tentang taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalian orang-orang beriman, taubat araranjeun ka kami, taubatan nasuha dengan sebaik-baik dan sebenarnya taubat, tulus betul taubatnya. Sungguh-sungguh taubatnya. Kelanjutan dari ayat tersebut, asa rabbukum ayyukaffiro ankum sayyiatikum. Ayat kata kafir tapi dengan derivasi kata yang lain. Asa rabbukum, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, kalian bermohon kepada Allah dengan permohonan yang besar, mudah-mudahan kami, kata Allah, Rabb kalian itu ayyukaffiru ankum, akan mengkafirkan terhadap kalian. Maksudnya ngakafirkeun naon? Bukan akidahnya. Mengkafirkan artinya menutup seluruh sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Nah, kesalahan yang sudah nampak, yang sudah terjadi, yang sudah tertulis, itu seluruhnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kafir tadi, ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan orang-orang yang sudah bersalah ini, dia memiliki kesempatan bukan hanya ditutup kesalahannya, namun dia bisa dimasukkan ke dalam surga asal satu syarat yang dilakoninya. Apa itu? Taubatan nasuha. Jadi jamaah sekalian, kafir teh makna asalnya gitu, nutup. Misalkan ayah budak piwarangku bapana, tutupkeun panto. Itu bisa memakai kata kafir. Ya, ikfiril bab, kafirkeun eta panto, bukan maksudnya kafirkeun anjeunna jadi identitas yang tidak punya iman, namun di sini maknanya adalah tutuplah pintu. Jadi jamaah sekalian, arti dasar dari kafir itu orang-orang yang tertutup hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang konsekuensinya berat. Kalau orang tertutup hatinya, nggak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang dia akan dapatkan kenelangsaan dan juga kepedihan atas siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi pertama di sini ungkapan kafir maknanya tertutup. Selanjutnya jamaah sekalian, ada orang-orang yang mengkritisi, itu Nabi Muhammad orang yang paling lembut jiwanya, baik tutur katanya, begitu indah perangai dan akhlaknya, tapi begitu tega kepada manusia menyebutkan kafir. Begitu tegasnya Nabi, seakan-akan dia tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang muslim. Sebut kafir gitu. Apakah seperti itu jamaah sekalian? Pertama yang harus kita fahami, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad linta lahum, hatimu begitu lembut. Hati Nabi Muhammad itu sangat lembut jamaah sekalian. Lantas mengapa di sini mengungkapkan kafirun? Ini adalah perintah. Dan Nabi adalah seorang yang menjalankan perintah. Dari siapa yang memerintah? Dari sang pemerintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang pantas kita untuk ungkapkan kepada Allah atas seluruh perintahnya melainkan sami'na wa ata'na. Nabi kan disuruh sebut ini kepada orang kafir, maka sebutkan ya ayyuhal kafirun. Jadi ini perintah. Karena saking tegasnya perintah yang termuat di dalam surat ini, maka langsung tidak pakai kata-kata lain. Contoh, kul ya ayuhan nas. Damarannya nanti kan jalmi, sebut we jalmi, ente sebut kafir, tetiasa. Karena ini saking tegasnya muatan dan juga kandungan yang ada dalam firman Allah ini, sampai Allah langsung sebut kafirun. Dan memang mereka secara identitas sebagai orang kafir kan itu masalah gitu. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, di antara bentuk dari lembutnya hati Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu dalam kesempatan dan momen lain itu tidak selalu menjuluki orang-orang yang di luar agama, yang tidak memeluk Islam, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada dirinya, kepada Nabi Muhammad, itu dengan sebutan kafir. Ayah jalmi nunggal langkung, ente iman aja, kafir pada kamana, kan begitu. Dalam muamalah, dalam sosial, dalam keseharian kan tidak langsung serta-merta, hei kafir kamu masuk neraka, kan begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan cara terbaik dalam berdakwah, merekrut untuk membuat hati orang-orang yang belum tersinari dengan hidayah itu luluh dan juga lunak menerima hidayah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang penuh dengan penghargaan. Ketika mengumpulkan orang-orang yang notabene-nya seluruhnya orang-orang kafir, karena masyarakat Mekah pada saat itu masih menyembah berhala dan semacamnya, kan ketika dikumpulkan disebutkan naon, ente ya ayyuhal kafirun, ya ma'syara Quraisyin. Ungkapannya seperti itu. Ya ma'syara Quraisy, wahai para penduduk dari kalangan suku Quraisy. Tuh disebutkan gitu. Lawan bahasa orang mah, wahai sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Yang lebih umum lagi, hadirin sekalian. Tidak disebutkan hadirin sekalian yang muslim dan yang kafir. Tidak langsung seperti itu dalam momen-momen ya muamalah. Mereka pasti akan berat untuk menerima Islam kalau misalkan dalam dakwah dengan cara yang seperti itu. Contoh lain, kepada orang yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan di kerajaan Roma, Nabi Muhammad SAW kan berkirim surat kepada siapa? Heraklius. Mengirim surat kepada Heraklius. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Heraklius, azimir Rum. Disebutkannya bukan kafir. Wahai Heraklius, wahai orang kafir. Tidak langsung seperti itu. Walaupun pada dasarnya secara substansi dan juga skala hakiki dia adalah orang kafir karena tidak menerima iman Islam sebagai jalan hidupnya. Tapi disebutkan dengan ungkapan azimir Rum, pemuka dan pemimpin bangsa Romawi. Disebutkan seperti itu, tapi tidak terlalu lebay juga. Ya disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan, dipuji-puji segala macam. Cukup saja sesuai dengan predikatnya. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kita harus bisa membedakan antara identitas seorang manusia walaupun dia tidak punya iman, dan juga dalam rangka memunculkan akhlak kita untuk memanusiakan manusia agar dia mampu untuk tertarik masuk ke dalam agama kita. Itu jemaah sekalian, kuliah ayyuhal kafirun.
Beres ayat pertama. Ayat kedua, la a'budu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkan wahai Muhammad ka jalma-jalma kafir eta, la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah. Di sini dimaknai dan difahami dengan dua pemaknaan. Yang pertama, tidak akan menyembah sesembahan kalian. Maksudnya yang disembah itu hanya Allah wungkul saja, semata, tidak ada lain yang kita sembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Gak ada Tuhan lain, hanya Allah yang kami sembah. Dan yang kedua maknanya apa? La a'budu ma ta'budun. Begitupun dengan cara menyembah kepada Tuhan kami. Kami tidak akan ikut-ikutan cara-cara kamu dalam menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Kalian ngalakukan ibadah kitu, anjeun kitu, kami mah kieu gitu tah. Pokoknya mah tetap dengan ajaran saya, dengan sembahan saya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam, tidak dengan yang lainnya. Karena terkadang Pak, jujur ya, ada orang-orang yang mengaku iman sama Allah, dia menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya, tapi meminta kepada Allah, iya, sayangnya dia pun meminta kepada yang lainnya. Salat ke Allah, lillahi ta'ala usolli, lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nalika milarian artos, milarian cicis, milarian artos, milarian uang, dia mintanya sama apa? Sama jimat. Dia mintanya sama sesuatu yang dikeramatkan. Minta sembuh, dia minta sama Allah, tapi di samping itu dia minta penuh harap kepada dukun, kepada kekuatan-kekuatan lain yang tidak difahami dengan nalarnya. Kumaha menyunkeun bantosan ka dokter matos tang tos nabi WG diobat lalandong ka dokter. Gak apa-apa, tapi kalau misalkan berharap sesuatu, permintaan-permintaan ini ditujukan kepada zat selain Allah yang tidak ada syariatnya, maka itu dilarang jemaah sekalian. Aya jalan menuk itu Pak, nyembah ke Allah tapi sasajen jalan we terus ka gunung nyetor setoran ya, kata tangkalan dibeungkeutan ku lawan bodas. Ada orang-orang yang beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pun beribadah kepada selainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal akifuna fil masajid, yang namanya itikaf itu di dalam masjid. Ieu mah itikaf di nagoha. Ieu mah itikaf di handapeun tatangkalan anu hieum, reuncem. Ieu mah itikaf di mana? Di tempat-tempat yang dianggap ada. Nah, seperti itu. Ada yang seperti ini. Harusnya kalau dia paham mengenai ajarannya dan dia baca surah Al-Kafirun, dia pasti mengetahui la a'budu ma ta'budun. Baik yang disembah dan cara menyembah tidak ikut-ikutan dengan cara orang lain. Wala antum di ayat ketiga, dan tidak juga kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, abiduna, kalian menyembah ikut-ikutan, ma'abudu, apa yang aku sembah. Kalau kalian memang beragama selain Islam, maka lakukan sesembahan terserah kalian. Jangan ikut-ikutan menyamai dengan sesembahan kami, dengan cara menyembah kami. Ning ayeuna mah aya viral jamaah sekalian, ada orang dari kelompok Nasrani Ortodoks di luar negeri ya, tangtosna. Dia itu menyembah dengan cara sebagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti salat berdiri gitu. Babacaan, nah ngalagukeun bacaan teh karena ku bahasa Arabnya mirip seperti Quran. Lamun anjeun percaya dengan agama kalian, ya lakukan dengan agama kalian, gak usah ikut-ikutan kami. Ketika kalian merayakan hari besar kalian, silakan lakukan apapun yang kalian yakini kebenaran itu ada dalam agama kalian. Tapi jangan paksa kami untuk nimbrung ikut bareng terhadap perayaan-perayaan kalian. Silakan saja. Gitu. Yang menarik di ayat keempat dan juga ayat kelima, kunaon? Ayat keempat ini secara teks itu mirip sekali dengan ayat kedua. Bunyinya mirip. Ayat kedua makan la a'budu ma ta'budun. Kalau di ayat keempat wala ana abidum ma abattum, isinya sama. Di ayat kedua itu aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di ayat keempat aku tidak akan menyembah apa yang kalian telah sembah, sama aja gitu.
Dan ini merupakan penegasan. Di ayat kelima, wala antum abiduna ma'abud, komode ieu mah ceples sami taya bentena jeung ayat katilu. Ayat ketiga wala antum abiduna ma'abud, ayat kelima wala antum abiduna ma'abud. Makanya harus konsentrasi dalam baca Al-Kafirun. Ya, takut gitu. Karek maca sakali wala a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, diringkas jadingan 4 ayat. Aya nu kaleuwih teuing. Ayat kalima diaos lanjutkeun deui ayat kadua, balik deui ayat 3 terus we kitu teu beres-beres. Aya anu kitu. Maka harus konsentrasi di dalam baca Al-Kafirun. Lamun baca surat Musejen nya kudu konsentrasi oge. Tapi ini harus lebih kita hayati jemaah sekalian. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang firman dan ayat yang ada dalam surat, melainkan di dalamnya terdapat hikmah dan pembelajaran yang begitu penting untuk kita. Seperti kita ya, kalau misalkan ngacaram ka budak, memberikan ungkapan tidak boleh kepada budak teh kan cukup sekali. Tong lulumpatan. Masih kan gitu tong lulumpatannya. Kade tong lulumpatan terus diulang beberapa kali. Tandanya apa? Pertama, ingin diperhatikan. Kita kan mengulang-ulang perintah itu agar diperhatikan oleh orang yang diperintah. Yang kedua, saking pentingnya ini isi perintah teh sampai diulang-ulang gitu teh. Saking pentingnya aja mas sekalian. Bukan hanya perintah ataupun larangan, sebuah pernyataan yang terus diulang-ulang itu pun memberikan sebuah keyakinan dan juga sebuah penegasan bahwasanya ini ada sesuatu yang penting. Contohnya naon? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan bukan perintah, itu juga bukan larangan. Beda dengan ini. Kalau iman kan melarang sesuatu. Ini membentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Sok pertanyaan nikmat naon deui anu kurang ku kami dipasikeun ke arah ranjeu sehingga kalian itu mendustakan terhadap kenikmatan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus diulang-ulang. Kan ada seperti itu. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, ada seperti itu. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, ada seperti itu. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah diulang-ulang. Ada seperti itu. Itu penting sekali jemaah sekalian. Itu yang pertama. Maka di ayat 4 dan 5 ini maknanya adalah penegasan betapa pentingnya pesan yang Allah sampaikan. Hikmah yang kedua apa? Para mufassirin menyebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di itu menyimpulkan bahwa ungkapan yang ada pada ayat 2 dan 3, sekali lagi, lamun di ayat 2 dan 3 itu merupakan larangan untuk melakukan penyembahan kepada selain Allah. Tapi di ayat 4 dan 5 itu penolakan dan juga larangan untuk melakukan cara ibadah sebagaimana ibadah orang-orang di luar Islam. Jadi gitu. Ayat 2 jeung ayat 3 mah kanu disembah. Lamun ayat 4 jeung ayat 5 mah kumaha nyembahna, cara menyembahnya. Jangan sampai ikut-ikutan. Kita punya ajaran yang telah sempurna. Saking sempurnanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tegas itu dalam surah Al-Maidah di ayat ke-5, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan atas kalian kenikmatan mengenai agama karena sudah selesai syariatnya. Sudah seluruhnya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kantun ngalaksanakeun ngalakonana tos beres. Pak, kenapa sesuatu disebut sempurna? Sesuatu disebut sempurna itu karena sudah pas, ideal, makanya sudah sempurna. Kalau misalkan ditambah-tambah, maka tidak lagi sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sebaik-baiknya jasad penciptaan dan Allah berikan kedua mata kanan dan kiri. Lamun ditambahan hiji Pak, itu jadi sempurna Pak. Tambahan hiji di tengah ieu dina tarang sacana moal sampurna. Kurangan hiji henteu sampurna.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, dengan kesempurnaan jasad, maka kalau ditambah atau dikurangi, hilang nilai kesempurnaannya. Begitupun syariat Islam. Syariat ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Salatnya 5 waktu atus. Tong ditambahan deui jeung salat ka 6, ka 7, ka 8. Kecuali engkau ingin melaksanakan salat sunnah, silakan. Rukun Islam teh aya 5, rukun iman aya 6, tong dikurang, tong ditambah, engke jadi teu sampurna. Gitu konsep kesempurnaan itu. Dan selanjutnya jemaah sekalian, di ayat 2, ayat 3 dalam tafsirannya disebutkan, ini penolakan itu yang Nabi Muhammad SAW berikan itu kepada orang kafir pada saat itu. Jadi ketika orang-orang kafir itu datang, lantas diungkapkan, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Dan pengulangan di ayat 45 itu memberikan isyarat kepada orang-orang kafir bahwasanya saat ini dan hari-hari yang akan datang, bahkan selamanya tidak akan berubah yang namanya aturan Allah. Jadi nalika harita entos dilarang. Begitupun pelarangan ini langgeng sampai besok, sampai lusa, sampai selamanya. Makanya diulang 2 kali. Dan ini pun memberikan sebuah gambaran. Orang-orang kafir teh datang kepada Nabi melakukan kesepakatan itu, melakukan menawarkan undian akidah itu bukan 1 kali, datang berkali-kali. Sekali datang nawisan di kumaha terus berubah pikiran can. Kumaha lamun ayeuna, kumaha lamun kitu. Tah ditolakan terus, jangan sampai jemu untuk menolak hal tersebut. Maka diulang 2 kali. Dan satu jamaah sekalian, memang betul di sini disebutkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bahwasanya yang datang kepada Nabi itu adalah orang-orang kafir yang betul dan benar kekafirannya, bahkan tidaklah dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya di dalam hidupnya. Ada 4 orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mewakili orang-orang kafir Quraisy. Siapa diantaranya? Pertama bernama Al-Aswad, yang kedua bernama Umayyah bin Khalaf, yang ketiga bernama Walid bin Mughirah, bapana Khalid bin Walid. Umayyah bin Khalaf saha? Umayyah bin Khalaf teh mantan tuannya Bilal bin Rabah. Dan yang keempat siapa? Wa'il bin As. Dia pun sama. Ini gegedennya, dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy datang keempat-empatnya kepada Nabi dan diungkap oleh Allah kafirun. Mereka itu adalah orang-orang kafir, khususnya yang 4 ini. Dan ternyata sampai akhir hidupnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu siapa? Anaknya Walid bin Mughirah itu adalah Khalid bin Walid. Dia awalnya kafir, betul Pak? Tapi pada akhirnya dia masuk dan memeluk Islam, bahkan menjadi orang yang paling besar kontribusinya dalam melakukan ekspansi memperjuangkan agama Allah di medan perang. Khalid bin Walid kawitna nyerang Nabi Muhammad dan pasukannya di dalam perang Uhud, yang menjadikan perang Uhud itu kalah kaum muslimin. Oleh siapa? Kecerdikan dan kecerdasan Khalid bin Walid. Tapi setelahnya Khalid bin Walid menjadi seorang muslim. Abu Sufyan, seorang diplomat dari orang-orang kafir yang begitu lihai ucap dan katanya, akhirnya dia pun menjadikan kelihayan dalam bercakap berucapnya itu untuk menegakkan kalimat Allah, jadi muslim. Tapi nu kaopat eta mah tidak diberikan keislaman sampai akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Coba padahal jelas di dia disebutkan kuliah ayyuhal kafirun, kearanjeun anu apa teh memang benar. Kafir itu dibagi jadi 2. Ada kafir secara turunan, dari awal dia lahir sudah menjadi kafir karena orang tuanya kafir, lingkungannya kafir. Tapi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia menjadi muslim. Makanya tidak ada alasan bagi orang-orang yang tidak memeluk Islam pada saat nanti dibangkitkan oleh Allah, dia menyebutkan, kumaha kami badai Islam ya Allah, bagaimana kami bisa mengenalmu, beriman kepadamu, kepada nabimu. Orang kami dilahirkan dari orang-orang Nasrani, orang kami mah dilahirkan dari orang-orang yang orang-orang Yahudi misalkan, maka kami ikut lingkungan kami, jangan salahkan kami. Itu bisa gitu. Di zaman sekarang jamaah sekalian, cahaya keislaman ya, dan juga nilai-nilai kerohanian, keilahian mengenai Islam itu sudah terpancar ke setiap penjuru antero jagat raya. Buka HP kan ayat tentang Islam.
masjid seueur ngupikeun adzan unggal dinten. Sebetulnya potensi dan juga wasilah untuk mendapatkan hidayah Allah itu besar, namun hatinya saja yang tidak menerima. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap hal itu. Nah, maka jemaah sekalian, tidak ada alasan bagi orang yang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, mengimani Allah di dalam hatinya, itu dia terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Khalid bin Walid akhirnya bisa jadi masuk Islam padahal dia orang tuanya kafir, dedengkotna gegedena. Selanjutnya kafir yang kedua itu adalah kafir murtad. Karena pertama mah kafir secara turunan, yang kedua ada kafir murtad. Awal nama muslim tapi kadituna kafir. Yang harus kita bedakan antara kafir dan musyrik, jemaah sekalian. Kalau kafir betul-betul tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Tapi kalau musyrik, dia ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Tuhannya adalah Allah, tapi dia pun meyakini Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan munafik. Munafik mah secara zahir dia sebagaimana orang mukmin. Seakan-akan dia memiliki iman sama Allah, sholat ikut sholat, bahkan sholatnya lebih bagus dibandingkan orang-orang muslim sendiri. Tapi dalam hatinya mengingkari terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir penutup surah ini diungkap dan dipungkas dengan firman Allah, lakum dinukum waliya dini. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini jemaah sekalian tegas, Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya nanti itu mempercampur adukan mengenai agama. Lalu misalkan kalian memeluk agama Islam, maka kuatkanlah agama kalian. Tidak usah tergiur dengan agama orang lain. Tidak usah caper di hadapan orang-orang yang memiliki agama selain Islam. Tong hoyong dianggap hade ku batur sehingga mengorbankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tong dugikeun ka kitu. Keun we batur mah agamana kitu. Mangga we sawios. Dan untukku agamaku. Dan di sini memberikan sebuah hikmah dan pelajaran besar bahwasanya Islam senantiasa memberikan kebebasan kepada orang-orang di luar Islam untuk menjalankan agamanya, bahkan dikawal keselamatannya. Silakan kalian meyakini agama kalian benar, silakan, tapi jangan usik mengenai akidah kami. Jangan sampai kalian memaksa menyebutkan bahwasanya agama kami itu agama yang benar, begitupun kami harus meyakini bahwa agama kamu adalah agama yang benar. Nggak bisa seperti itu. Dalam Islam harus meyakini bahwa agama yang benar hanya Islam saja. Jangan usik akidah kami. Begitupun cara-cara ibadah kami. Jangan usik cara ibadah kami. Begitupun kami tidak akan mengusik sedikit pun agama dan cara ibadah yang kalian lakukan. Silakan. Gitu. Dan yang menarik satu jamaah sekalian, kata Ibnu Mas'ud, seorang pakar ahli tafsir dari kalangan sahabat, beliau menyebutkan bahwasanya di sini sebetulnya bukan hanya sebatas monggo, mangga, silahkan, bukan hanya silahkan, tapi di sini maknanya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, abad jadi ngancam. Ini teh ancaman. Lakum dinukum, untuk kalian agama kalian dengan kesyirikan kalian, dengan kemafsadatan kalian, dengan kerusakan akidah kalian, kalian akan mendapatkan neraka atas tindakan kalian itu. Lalu ditafsirkan panjang nama gitu. Itu ancaman. Lakum dinukum, untuk kalian dengan seluruh kesesatan akidah kalian, kalian pasti akan mendapatkan kesengsaraan. Waliyadini, dan untukku agamaku Islam dengan tauhidnya yang akan membawa keselamatan. Sami siga istilah kita kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu sudah sulit, kita berikan pengertian. Karena motor teh tong tarik-tarik, tong ngebut-ngebut, bisi cilaka, anggar we gitu, tong tarik-tarik, tong ngebut-ngebut, hingga akhirnya ada ungkapan nyasok we kumaha anjeun lah.
ngebut, lanjutkan. Bukan akhirnya silahkan, itu teh bukan silahkan, bukan dipersilahkan untuk ngebut-ngebutan, tapi itu teh ancaman sebetulnya mah kepada anak-anak kita itu. Kalau kamu benar ngebut aja nanti kamu akan celaka kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Lamun hese wae mah, lamun henteu hoyong wae masuk Islam mah, enggak mau menerima agama Allah mah ya silahkan. Sok we lanjutkan dengan kekufuran kalian, lanjutkan dengan ketidakimanan kalian. Tapi ingat, ada akibat yang akan kalian tanggung dari perbuatan itu. Nah, ieu teh sisi lainnya adalah berupa ancaman. Sanes nama lakum dinukum waliyadin. Namun satu hal yang harus kita camkan bersama sebagai penutup jamaah sekalian, ya jangan sampai ya ungkapan-ungkapan kafir itu kita hilangkan secara penuh di dalam syariat Islam. Namun gitu mah usah ngomong kafir kabar tetap bisa, karena ini mah sudah termaktub di dalam Al-Quran yang selama-lamanya tidak akan pernah dihapus dan tergantikan. Itu pertama. Namun dalam urusan sosial, dalam urusan bersosialisasi, bertetangga, berteman, maka kita harus bijak. Secara identitas betul kita yakini dia adalah orang kafir, tapi nyetong langsung disebutkan si kafir ya ka dia. Nggak bisa seperti itu juga. Ya, maka dari itu jemaah sekalian tidak bisa dipermainkan. Secara status memang kita yakini hakikat dia adalah orang kafir, tapi dalam bermuamalah, dalam berinteraksi harus kita hargai sebagai manusia. Karena pada akhirnya kita tidak tahu apakah ujung akhir dari orang kafir itu akan kafir atau bahkan menjadi orang muslim yang mungkin saja tingkat keislamannya lebih tinggi dibandingkan kita seluruhnya. Ada seorang gerejawan misionaris dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau bernama Ishaq jamaah. Pemuda masih anom kene. Urusannya teh dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hanya mementingkan mengenai agama Nasrani. Dari pintu ke pintu menggedor setiap orang untuk beriman kepada Tuhannya. Nah, pada saat datang utusan dari Amirul Mukminin dan melihat betapa indahnya akhlak orang-orang muslim, dan ketika mendengar mengenai kebenaran Islam, akhirnya dia masuk Islam jemaah. Ishak yang awalnya gerejawan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasanya Pak, akhirnya dia memiliki seorang keturunan, anak dari Bapak Ishak ini yang kita kenal namanya sebagai Ibnu Ishak, dan dia sebagai rujukan pertama yang mengeluarkan karya biografi Nabi Muhammad SAW full dan utuh. Anaknya Ishak itu tumbuh menjadi seorang yang begitu besar kontribusinya kepada Islam. Referensi, biografi, dan tulisan mengenai Sirah Nabawi seluruh dunia berpangkal dari tinta emasnya. Siapa? Ibnu Ishaq. Maka dari itu jamaah sekalian, kalau misalkan ada di antara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita, atau bahkan saudara-saudara kita yang belum memegang dan memeluk agama ini, maka doakan, Allahumma yahdi, ya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah. Kemudian itu jalmi teh tos bager, kemudian itu jalmi teh gitu begitu baik gitu ya. Tindak tanduknya itu luar biasa. Kalau misalnya masuk Islam kontribusinya besar, doakan Allahumma yahdi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga akhirnya dia dan juga kita seluruhnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau sudah mati dan membawa kekafirannya. Tidak bisa kita doakan. Segitu nih biasa kami atur, hapunten karena segala kelepatan. Apabila ada ungkapan-ungkapan yang salah ataupun ada pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu yang keliru, saya mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam momen-momen menyambut Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dalam hati kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan dan keistiqomahan sehingga kita mampu untuk memaksimalkan amal-amal ibadah kita nanti sampai kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.